Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. وليذيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. Ya رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, khusus pimpinan Majelis Gerakan Ustaz Abdul Aziz dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita baca memberi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentu kita berharap apa yang kita baca khusus pada malam hari ini semua akan menjadi ketenangan untuk hati kita dan akan menjadi dikabulkan apa yang menjadi hajat kita semuanya. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini adalah rutinitas kita untuk membaca kitab Irsyadul Ibad. Tapi pada malam hari ini kita akan membaca tentang masalah azkar, tentang masalah zikir-zikir. Karena ini pernah saya sampaikan Ustaz Abdul Aziz, saya permisi untuk kita punya pegangan, untuk kita punya zikir yang istiqomah selain daripada malam Jumat. Nanti kita baca bahwa dalam kitab Irsyadul Ibad ini banyak sekali zikiran-zikiran yang tentu satu di antara sekian banyak, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita
zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, zikir itu artinya mengingat. Satu kali biasanya kita belum ingat, baca 2 kali biasanya kurang ingat juga, 3 kali dan seterusnya. Insya Allah itu adalah akan menjadi nempel buat kita, akan menjadi selalu ingat dan ingat terus karena lantaran sering kita baca. Di sini ada beberapa bab tentang masalah azkar. Zikir itu adalah mengingat. Kalau azkar adalah beberapa peringatan. Jadi zikir-zikir yang kita baca itu tentu ada beberapa peringatan-peringatan yang harus kita baca. Peringatan untuk diri kita, peringatan untuk keluarga kita, peringatan untuk pergaulan kita, peringatan untuk ekonomi kita, peringatan untuk keluarga kita, kesemuanya itu harus didasari dengan zikir. Tanpa adanya zikir, manusia biasanya sombong. Ya, gua ngapain namanya duit gua banyak, ujung-ujungnya siapa emang gua? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya sengaja, mudah-mudahan ini zikiran-zikiran hampir banyak dibaca sesudah sholat. Jangan sampai kita habis sholat nggak baca apa-apa. Paling tidak di sini nggak banyak tuntunannya, yaitu 3 kali, 7 kali, ada yang sekali. Nggak ada yang pakai ribuan di sini. Ini juga insya Allah 7 kali, 3 kali bisa terbang kalau diikat di pesawat. Ya, kalau nggak diikat mah. Kita mulai, yaitu babu azkari sobahi wal masa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi sururi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Namun kita awali dengan zikir ini nanti dengan suratul Fatihah, khususnya kepada pengarang kita dari Syaikhul Ibad Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin, dan juga kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan seluruh jamaah Al-Azhar yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkari sabahi wal masai. Bab ini menerangkan tentang azkar, majelis zikir al-azkar ya. Azkar di sini adalah beberapa peringatan, beberapa zikir as-sabahi yang dilaksanakan pada waktu pagi, wal masai dan dilaksanakan pada waktu sore. Bahasanya pagi sore harus punya zikir, gitu. Mau nyari duit, baca zikir supaya tambah lancar. Azkar beberapa zikir as-sabahi di waktu pagi, wal masai dan di waktu sore. Jadi kalau zikir itu dibaca di waktu pagi, itu adalah untuk mempermudah dari pagi sampai sore. Kalau dibacanya sore, itu dengan sebab zikir itu bisa menolong dan membantu dari sore sampai ketemu waktu pagi. Artinya apa? Diri kita selalu dilindungi dengan apa yang kita baca. Nah, untuk sementara ini
diri kita, apakah dilindungi oleh Allah dengan sebab kita membaca atau tidak? Ya, siapa yang baca pasti insya Allah dilindungi. Jadi bukan berarti pada setiap malam hari ini dengan Ratibul Atos, dengan Asmaul Husna nggak baik. Semuanya itu adalah baik. Jangan sampai zikir ini cuma hanya waktu malam Jumat doang. Ya, pagi baca, sore baca, insya Allah akan terasa nanti hasilnya. Jangan berharap sama kayak dengan orang gigit cabai, begitu digigit langsung pedas. Kita emang siapa? Sekarang kita baca apa dia diantaranya zikir-zikir yang harus kita baca. Semuanya insya Allah rata-rata ini banyakkan kita sudah hafal. Cuma kita sekarang tinggal menempatkan. Akhraja Ahmadu an Abdurrahman bin Ghanam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala qabla an yasrifa wa yasniya rijlaihi min salatil maghribi wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal nggak ini? Lan hafal nggak lan? Insyaallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ghanam. Telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula orang qala berdoa qabla ayasrifa sebelum orang itu keluar, wayasnya dan sebelum itu orang melangkah, rijlaihi kedua kakinya, min sholatil maghribi wa subhi. Jadi kata Rasul, ini amalan lain. Orang yang membaca doa sebelum melangkah kedua kakinya menuju sholat maghrib dan melaksanakan sholat subuh harus mempunyai bacaan-bacaan. Artinya apa di sini? Mendidik kita untuk rajin-rajin. Ya, sebelum melangkah berarti kan jalan. Sebelum melangkah melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh berarti ada yang dituju. Bisa ke mushola, bisa ke masjid. Bagaimana kalau di rumah? Jalan di tempat. Nah ini kata Rasul, orang yang membaca doa sebelum melangkah kedua kakinya untuk berangkat melaksanakan sholat maghrib dan subuh, ini bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada biyadihil khair, ini dikit nih. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini kalimat ini ya, pernah dan sempat saya sampaikan apa di sini atau di mana. Kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tinggal melihat situasinya nanti. Iya. Salah satu contoh ini ada biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujungnya sama, la ilaha illallah. Ini dipergunakan ketika orang hendak menuju masjid. Sebelum misalnya di depan ini saya Abdul Aziz ke mau Baitul Salam. Sebelum dia melangkah menuju masjid, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baru melangkah. Ini juga ada kalimat la ilaha illallah tanpa menggunakan biyadihil khair. Buat apa? Ya, buat ketika kita hendak melewati makom
melewati kuburan, ini kita baca tanpa biyadil khair. Ujungnya sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu untuk kita mau ziarah atau kita melewati suatu kuburan. Ya. Kalau hendak orang kita membaca itu, apa yang kita lewati, kuburan yang kita lewati atau makom yang kita ziarahi, ketika itu dengan izin Allah, dengan bacaan la ilaha illallah, semuanya itu akan menjadi terang benderang yang ada di alam kubur. Ya, satu. Yang kedua, dengan kalimat yang sama tanpa biyadil khair, ketika kita hendak masuk pasar, ini juga bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Sama bacaannya, tapi niatnya tadi untuk ziarah, yang kedua tadi niatnya untuk masuk pasar. Karena kenapa? Karena tempat yang paling sejelek-jeleknya tempat itu adalah pasar. Oh, ini pasar ini ya. Ya. Artinya apa? Segala usaha kita yang kita usahakan, insya Allah pasti akan menemukan keberkahan dengan sebab kalimat ini. Jika ada orang mengganggu kepada kita, insya Allah bisa dihalau dengan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini kita baca ketika kita masuk pasar. Itu manfaatnya, fadilahnya adalah kembali kepada si pembaca. Kalau kita ziarah dengan kalimat ini, maka orang yang ada di alam kubur Allah jadikan terang benderang. Di sini memang bab-babnya ada, sengaja saya lewatin, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada pengarang daripada Irsyadul Ibad. Nah, jadi ini salah satu wiridan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Kalau kita hendak menuju mushola dan masjid itu pada waktu sholat maghrib dan sholat subuh. Beratan maghrib apa beratan subuh lah? Subuh. Jangan dua-duanya lah, salah satunya nih. Ya. Biasanya ini dua-duanya berat ini. Ya, kalau maghrib biasanya sorean ya. Ya. Kalau subuh biasanya kesiangan. Ya. Kalau siang ketiduran lah, nggak pakai capek ya. Ada lagunya itu. Nah ini ketika kita kata Rasulullah, bersabda Rasulullah, orang yang sebelum berangkat menuju sholat subuh dan sholat maghrib, hendaknya sebelum melangkah baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau wiridan biasanya sangat identik, berapa kali dibaca kan gitu kan ya, udah pasti identik banget. Nah di sini asyra marratin, yaitu sebanyak 10 kali. Awalnya sebelum melangkah kita baca la ilaha illallah la syarikalah. Selanjutnya sambil menuju mushola atau masjid atau sholat tempat jamaah yang lainnya. Inilah yang akan menyebabkan nanti bagaimana fadilahnya orang yang membaca la ilaha illallah sampai selesai ketika menuju mushola dan masjid sebanyak 10 kali melaksanakan menuju untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya, yaitu 10 kali. Kataballahu lahu bi kulli wahidatin asyra hasanatin. Allah mencatat bagi orang yang membaca itu tersebut dalam tiap-tiap 1 kali asyra hasanatin 10 kebaikan. Ya.
Di sini perintahnya kata Rasul sebanyak 10 kali dibacanya. 10 kali kita baca. Kalau ada orang yang membaca, dan hendaknya harus ada, kita membaca la ilaha illallah. Dalam satu kali kita baca la ilaha illallah, itu mendapatkan 10 kebaikan. Atau yang kedua, wa ma'a anhu asyru sayyatin. Yang kedua dari kita membaca kalimat la ilaha illallah, itu Allah maafkan, Allah hapus dosa-dosa kita sebanyak 10 kejelekan. Nah ini, Allah memberikan 10 kebaikan dan Allah menghapus 10 kejelekan. Wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan Allah mengangkat kepada orang tersebut 10 derajat. Sekarang kita atu-atu dah. Orang yang membaca kalimat ini, Allah kasih 10 kebaikan. Yang kedua, Allah hapus 10 kejelekan. Yang ketiga, Allah angkat derajat kita 10 derajat. Itu 1 kali baca. Kalau sampai 10 kali, berarti tinggal hitung aja udah 100 kebaikan, 100 dosa-dosa kita, 100 derajat kita Allah tinggikan. Itu 1 kali baca, 1 waktu maghrib misalnya. Subuh kita baca lagi, lanjutnya subuh yang akan datang, besok baca lagi, maghrib yang akan datang kita baca lagi. Inilah sesungguhnya yang akan mempercepat ibadah kita, baik itu ketika kita melaksanakan sholat secara khusyuk dan benar, karena lantaran diri kita ini sudah Allah hilangkan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah sudah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. 1 kali baca 10 kebaikan. Kalau sudah sekian kita baca, inilah yang akan menjadikan bahwa ibadah kita menemukan nikmatnya, indahnya ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita Allah sudah angkat. Kalau derajat kita Allah sudah angkat, sebenci-bencinya manusia tidak akan bisa menghambat derajat orang tersebut, karena memang ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelasnya, siapa yang sering membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama keterangannya di dalam kitab Tawbihul Qaul kalau kita untuk berziarah. Ya. Kalau kita berziarah, kita baca kalimat ini. Tadi saya ulangi, seada-adanya makom tersebut, kober bahasanya, itu semuanya terang benderang. Karena mereka itu merasa arwah ya, senang dan bahagia ada orang membaca kalimat ini. Alam kuburnya menjadi terang benderang, maka kubur tersebut mendoakan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Ini namanya kita kenal, ada istilah doa bid doa. Doa bid doa, doain gua, doain lo, kan gitu. Nah ini juga di dalam kitab Tawbihul Qaul, kalau kita seulang lagi membaca kalimat la ilallah ketika kita ziarah atau kita melewati suatu makom, suatu kubur, maka orang yang ada di dalam kuburan semuanya terang benderang. Mereka merasa bahagia dan berterima kasih. Orang yang berterima kasih pantas kiranya dia juga mendoakan kepada orang yang berdoa. Jadi sama-sama enak. Ya. Jadi sama-sama enak. Makanya dengan kalimat ini ya Allah berikan 10 kebaikan dan Allah berikan 1 kali baca hapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah,
Kalau kita berbicara tentang masalah rezeki, apa sih yang menghambat rezeki kita itu sering macet? Apa karena lantaran males kerjanya? Apa lantaran emang kagak ada order? Jalan? Iya. Apakah karena emang sekarang ini ya mudah-mudahan udah kagak ada udah ini ya corona, jadi semuanya rada-rada mampet ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ada di dalam kitab Mutara Hadis An-Nabawi ya. Ada. Tadi ingatlah pas saya ngeliat alat hilang ini. Iya. Kalau disedot saya ini alat ya. Itu kata Rasul bersabda, orang yang rezekinya sering mampet bahkan sampai macet banget, ini faktornya adalah dosa. Faktornya adalah dosa. Ya. Faktornya adalah dosa. Karena dosa kita ini, kita apa nih? Ramah. Kalau kita kan nama-nama ya. Iya, kita dosa emang dosa kita banyak ya. Jadi dosa seseorang atau dosa kita terlalu banyak atau banyak, ini yang akan menghambat rezeki masuk kepada kita. Ini rada-rada macet, rada-rada seret. Karena lantaran apa? Ditutup oleh dosa-dosa yang diperbuat oleh orang tersebut. Saya sambil ingatin hadisnya. Wa man istabra rizqa gitu. Wa man istabra rizqa falyasabirillah. Orang yang rezekinya sering terhambat bahkan macet, maka banyak-banyak menyebut istighfar. Maka banyak-banyak sering beristighfar. Tadi ketika diantaranya Asmaul Husna, berapa kali kita istighfar? Yang itu gimana? Iya. Orang yang sering istighfar itu yang akan rezeki Allah berikan secara cepat dan mudah, tanpa pantangan itu corona selanjutnya. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apa ada hubungan dengan kalimat La ilaha illallah wa la syarikalah? Pasti ada. Tadi orang yang membaca kalimat La ilaha illallah, Allah kasih 10 kebaikan. Yang kedua, Allah hapus dosa-dosa kita, 10 dosa kita. Berarti semakin banyak kita membaca kalimat ini, berarti semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah, maka semakin lancar apa? Rezeki kita. Nah, sekarang kalau kita tanya lah ya, saya berani malah doang nih. Dalam satu hari Alan, berapa kali ente istighfar? Banyak apa dibanyak-banyakin? Dibanyak-banyakin. Apakah itu rutin? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Istighfar atau membaca kalimat ini yaitu rutin, istiqomah. Siapa tadi yang selalu rutin dan istiqomah kalimat ini? Wa maha anhu asyra sayyi'atin. Allah menghapus dosa-dosa kita, kekeliruan kita sebanyak 10 kali. Kalau kita sering, berarti dihapusin. Hadisnya Rasul tadi, wa man istabara rizqa falyasabirillah. Orang yang rezekinya sering terhambat, bahkan misalnya sampai macet, banyak-banyak mengucap dan berkata Astaghfirullahalazim. Kalau di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Rasulullah bersabda, Rasulullah setiap hari itu paling sedikit dia mengucap kalimat Astaghfirullah sebanyak 70 kali. Untuk kita umatnya, apakah 70 kali setiap hari kita baca? Jawabannya masing-masing. Kalau jawabannya masing-masing, tentu kita meraba diri kita. Dalam satu hari berapa kali kita baca?
Ternyata misalnya nggak sama sekali. Oh, sangat pantas dan identik bahwa rezeki kita sulit digapai karena lantaran dibendung. Kenal bahasa bendung nggak? Iya, oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu bisa hilang, diampuni karena kita selalu banyak-banyak istighfar. Kalau istighfar misalnya kependekan, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang versinya mau yang panjang apa mau yang pendek? Kalau yang panjang la ilaha illallah sampai selesai. Kalau yang pendek yaitu dengan astagfirullah. Ya. Nah inilah ternyata semua sudah ada di agama kita, semua di ajaran agama kita. Ternyata kalau kita posisi kita sekarang seperti ini, berarti jangan salahin siapa-siapa, salahin diri kita sendiri. Terkadang wah ibadah udah, ini udah, tapi masih susah aja. Pertanyaannya panjang itu, ibadah ente karena Allah atau bukan? Tuh, ibadah ente khusyuk atau enggak ketika ibadah? Jawabannya masih. Ini rada-rada dalam ini. Iya. Jadi kalau kita sudah sampai sedemikian, berarti kita tidak bisa menyalahkan orang lain, bahkan kepada yang Maha Kuasa. Terkadang kan kita suka keceplosan apa emang sengaja. Ya gua puasa-puasa juga tapi susah jalan terus. Tuh, gua gak asgar habis setiap malam Jumat, tapi kayaknya agak ada yang nyangkut. Iya. Berapa diri kita? Karena lantaran apa itu? Dosa. Iya. Dosa. Setelah dosa tak ada jalan. Dosa. Nah jadi bukan berarti saya kagak punya dosa. Orang mau pasti punya dosa. Kalau kita mengakui dosa kita banyak, insya Allah ibadahnya tambah getol. Begitu. Kalau kita ternyata sering tersendat duit kita, rezeki kita, berarti kita meraba, ya Allah dosa saya banyak banget. Dengan itu kita menyadari diri kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah angkat derajat kita 10 derajat. Satu kali baca, besok dibaca lagi, besok dibaca lagi, besok dibaca lagi. Tingginya derajat kita. Tinggi yang dimaksud derajat kita bukan berarti semakin hari kita itu semakin apa kelihatan kan? Ya layangan itu, semakin benangnya panjang semakin ya. Jangan berkata tinggi derajat kita, satu nanti ketemu dengan orang baik. Begitulah. Untuk kita mengerjakan hal-hal yang baik itu rasanya mudah dan sangat gampang. Itu termasuk namanya derajat kita diangkat oleh Allah. Usaha kita semakin hari bukan semakin turun, semakin hari semakin meningkat. Itu juga namanya diangkat derajat. Makanya di dalam ilmu mantik ada likulli syai'in sababun. Segala sesuatunya itu harus kudu wajib ada sebabnya. Di dunia ini apa sih yang ada sebabnya? Ayo. Alam ada di dunia karena ada babanya. Sebabnya manyaknya ya enggak? Iya. Nyeplos jadi ujung-ujungnya jadi alam. Iya. Semuanya ada sebabnya. Coba pikirin apa yang ada sebabnya. Mati katanya agak sakit lagi. Ada sebabnya. Lagi makan mati. Berarti sebabnya ya selap. Nah makanya likulli syai'in sababun. Kita di dalam babul azkar sabah wal masa ini diantaranya insya Allah kalau kita mau merubah pasti Allah
akan merubahnya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah agak mau merubah kalau kita sendiri tidak akan mau Berubah. Nah makanya kita pengen maju, apa pengen mundur, apa pengen jalan di tempat. Maju. Kalau emang pengen maju di dalam askar sobar wal masa, banyak-banyak la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya barangkali belum ya. Ketika kita berkendara misalnya, ini salah satunya kita baca. Tujuannya kemana? Tahu-tahu hasilnya begini lah. Ya Allah, dikit lagi sampai ini. Tuh, modal udah nemuin macet, udah aman. Itulah dengan keberkahan dan apa yang kita baca bisa merubah segala-galanya. Nah ini satu diantaranya tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kanat lahu hirzan min kulli makruhin wa hirzan minasyaitonir rajim wa lam yahulla li dzambin ayyudrikahu illa asyirku wa kana min afdalin nasi amalan illa rajulan yaqtulhu. Nah jadi di samping Allah angkat 10 derajat kita satu kali baca, Allah kasih kita 10 kebaikan, Allah hapus dosa kita 10, itu satu kali baca. Kalau 10 kali baca. Tetapi kata Rasul bukan karena itu aja. Wakanat lahu hirzan, wakanat dan adalah lahu bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Hirzan, tameng. Tameng tahu gak tameng? Ya. Siapapun orangnya yang membaca kalimat ini, Allah berikan dengan sebab la ilaha illallah hirzan, tameng. Kalau tameng bahasa enaknya, kalau kita perang ada tamengnya, ada jaga-jaganya, aman gak? Aman. Kalau ada orang yang kagak senang sama kita dan sebagainya, karena lantaran kita punya tameng, dengan sebab baca la ilaha illallah, aman apa kagak? Aman. Aman. Ya, ini boleh gratis buat jadi jurus ini. Iya. Ya, kalau urusan begitu kemarin urusannya nih. Iya, tekniknya kemarin. Bacanya ini, ya tameng. Karena ada istilahnya kalau kita kembali kepada ilmu-ilmu seperti itu ya. Ya artinya ada yang nyampe, ada yang kagak nyampe, kan begitu ya. Itu kenapa tameng itu dihalangi oleh sesuatu yang kita baca. Coba kalau kita nggak baca, saya pukul alat, doyok yang ada. Ya kenapa? Karena nggak ada tamengnya. Nah ini kata Rasul, wakan atau hirzan. Dan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah bukan hanya pahala dosa dihilangin sama Allah, bukan berarti hanya derajat, tetapi Allah jadikan pula hirzan, tameng. Iya. Misalnya dulu kan ada 212 ya. Terus sering kita baca ini, gagah kita lah. Kalau beri tahu kan ya. Iya. Kalau untuk seperti begitu. Wakan lafilsan min kulli makruhin, dari tiap-tiap kesusahan. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau dirutunin khususnya kalau orang itu mau berangkat sholat maghrib dan subuh, ya, wakan lafilsan min kulli makruhin. Ini kalimat tersebut adalah tameng daripada segala kesusahan. Kesusahan di sini kami disebut susah apa? Pokoknya yang kagak enak itu namanya susah. Kalau enak, kalau Alan enak kali kagak punya duit. Enak apa susah? Ternyata kalau kita tarik panjang ini, ternyata ini juga wiridan bacaan tentang masalah duit. Wa kanat lahu hirzan an kulli apa tadi? An kulli makruhin. Kalau ini kita baca adalah tameng dari segala kesusahan. Berarti ini tameng kuat.
Kesusahan kagak nyelip sama kita. Apa susah batin, apa susah rezeki, apa susah pergaulan, ternyata semuanya dihalau dengan kalimat ini. Semuanya akan jadi mudah, mudah, dan mudah. Ya, makanya wakan dalam hirzat min kulli makruhin wa hirzat minasyaitonir rajim. Kalimat ini juga termasuk tameng penghalang setan dan jin tidak tembus kepada diri kita. Nah ini kembali lagi nih urusan ini. Iya, wa hirzan minasyaitonir rajim. Kalimat la ilaha illallah itu juga tameng daripada setan dan jin. Orang dikit-dikit lupa ranyos. Kalau bahasa lain itu bahasa lagi. Sama. Kenapa? Tamengnya ini sangat mudah dibentur. Senggol dikit luntur, masuk dengan segala sesuatu yang kagak bubul lagu. Kenapa? Karena tamengnya kagak kuat. Kalau tamengnya kuat, beelah. Makanya ini salah satunya babu azkar sobahi wal masa. Ini sudah menyentuh masalah rezeki, menyentuh masalah pahala, menyentuh masalah dosa, sudah menyentuh masalah pangkat dan derajat dengan kalimat la ilaha, dan bahkan sudah menyentuh orang yang telah mendahului kita, kuburnya itu menjadi terang benderang. Ya, ini luar biasa ini. Pokoknya ya dalam hal ini karena saya sudah menyusun hadis artinya diamalin, alhamdulillah. Kagak diamalin, saya nggak berdosa kepada Allah. Bahasanya lu enak kagak ngajak lu gitu. Sekarang saya ajak ini, mau enak mau kagak? Nah, Mau berubah apa kagak? berubah. Nggak ada galak hilang sedikit lah. Iya. Kalau kagak digituin romannya melempem aja sih. Iya benar. Iya, makanya banyak-banyak ya di antara karena la ilaha, karena di dalam bab ini kalau nggak salah ada 4 bab. Itu semua tentang zikiran. Ada yang ini, ada. Pokoknya 4. Kalau dibukuin, misalnya dibukuin tuh kira-kira berapa puluh lembar ada. Jadi agenda. Wah elah. Ini bisa kayak Bisa terbang. bisa ada tulisannya di depan sini. Dia menerima segala macam penyakit ya. Iya. Nanti ada Allahu anta rabbi la ilaha illa anta walak alaihi tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Itu kan kalau usah hadis. Bisa misalnya ke gitu-gituan, itu bisa. Nah sekarang kita beresin diri kita dulu tentang masalah dosa, dan dosa. Kalau itu sering kita baca, tadi kesemuanya itu menjadi, kalau cuma 1 kali dibaca berarti belum zikir, berarti belum ingat. Kalau 2 kali baca, 3 kali baca, 4 kali, lama-lama ingat nggak? Ingat. Kita hafal dan yang kita baca juga ingat sama yang baca. Karena semuanya kalau di dalam ilmu begitu, itu namanya istilahnya ada khodamnya. Ya, apalagi kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tamengnya ini wa kanat lahu hirzan min kulli makruhin. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi hirzan, tameng segala kesusahan. Kesusahan apa? Pokoknya yang kagak enak itu susah. Ditinggal temen, emang enak. Tinggal bini. Tinggal ini emang enak. Makanya banyak-banyak baca ini, kan nyangkut lagi kan. Ya, Amin. amin ya robbal alamin. Walan yaqul azan ayyudrikahu illa asyirku. Tapi kalau untuk masalah ya syirik kepada Allah, nah jadi adanya kita sering membaca kalimat ini, jangan sampai kita itu syirik kepada Allah. Sekali lagi di sini adalah syirik terbagi 2. Ya, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Kalau syirik asghar kecil, ini juga nggak boleh. Contohnya ini cincin. Ya, diapain malam itu misalnya, ya misalnya urusan ini, jurusannya. Kita berkata,
gara-gara cincin ini nih gua kagak ngapa-ngapa. Itu namanya syirikul asghar, syirik kecil. Dengan juga sama la ilaha illallah. Wah, aku baca kalimat ini nih, setan sama jin sama gua pada takut gitu. Itu juga kagak boleh. Dengan sebab membaca kalimat ini semuanya Allah selamatkan kita semuanya. Gitu. Kalau menyembah selain dari Allah namanya syirik akbar. Ya, mbah tepekong, berhala. Kalau orang dulu nggak ada yang nyebut berhala, pasti nyebutnya itu dari tepekong. Nah, naruh kopi di pohon, wah, minta anu. Ya. Nah, jadi ini sebagai pembukaan azkar sobar wal masa, zikir-zikir kita pada waktu pagi dan siang. Ternyata baru satu kali Rasulullah bersabda kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah mengena segala-galanya. Mudah-mudahan ya ini udah ada malam di tempat saya ini. Tadi ada orang yang 2 hari, ada yang 40 hari meninggal dunia. Makanya tadi saya rada-rada lama. Berarti saya malam ini udah 4 tempat ini kan? Iya. Satu di tempat saya. Ya sebenarnya saya juga ratibul atas juga setiap malam ini. Terus saya sambung Yasin, disambung ratibul atas dan disambung dengan kitab Uspuriyah yang banyak cerita-cerita dari hadis-hadis yang ditulis tersebut. Jadi walaupun ketinggalan, tadi saya udah ratib duluan, gitu. Jadi sampai di sini kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat menyambung dengan kalimat tadi la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar, insya Allah kita mau merubahnya. Khususnya tentang masalah zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore. Yang kesemuanya itu pasti insya Allah Allah akan merubahnya dari sikap kita semuanya. Al-Fatihah. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina taubatan sir kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabbah aw jiratin aw sumbah wal muslimina ajma'in rabbi fasma' Walau wajuda manna Biktisabi minna Mustafa Rasulina Allah bikulli suli Salla wa sallama Rabbi alaihi hatta habbi Wa alihi wa sahbihi Hidada tafsi suhbi Walhamdulillahi fil badri wa tanari Allahumma inna minka wa asrina min zulumatil wahmi wa rahmatik wa ansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma awladana wa ahlana min ahlil ilmi wa sayyid wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhalim na'udzu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.